Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Erna Andriani, NIM 1717051312. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat dengan judul Mengungkap Sistem Pengendalian Dana Sosial Keagamaan di Desa Adat Alapsari. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Bapak Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja, SEMSI AK, pembimbing 2, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAK MSA, dan penelaah Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSI AK. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan istilah Pulau Seribu Pura dan memiliki berbagai keunikan, tradisi atau kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Kumalawati tahun 2020 menjelaskan permukiman di Bali dalam bentuk satu kesatuan tertentu adalah desa, lebih khususnya lagi desa adat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, desa terdiri atas desa dan desa adat. Desa adat adalah suatu masyarakat hukum adat. Desa adat diikat dalam satu kesatuan oleh 3 pura utama atau kayangan 3 yang memiliki tatanan hukum sendiri yang bersendikan pada adat istiadat desa setempat. Tatanan hukum yang lain berlaku di desa adat disebut awig-awig. Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat di Bali, keuangan desa adat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Martini dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Fungsi sistem pengendalian intern yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif. Dari beberapa desa adat yang ada di Bali, Desa Adat Alapsari Jinang Dalam merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Di Desa Adat Alapsari terdapat beberapa kegiatan keagamaan, salah satunya yaitu Piodalan Pura Kayangan 3 yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Kegiatan ini menggunakan anggaran biaya yang cukup besar, di mana sumber pendapatan utama pemasukan desa adat tersebut diketahui berasal dari dana sosial masyarakat atau sering disebut dengan peturunan. Ada 3 jenis peturunan yang ada di Desa Adat Alapsari, yaitu peturunan Kerama Ngayah, peturunan Kerama Ngampel, dan peturunan Kerama Baru. Peturunan Kerama Ngampel yaitu sebesar kurang lebih Rp110.000 dengan jumlah kerama 504 orang. Peturunan Kerama Ngampel yaitu sebesar Rp165.000 dengan jumlah kerama 295 orang. Dan peturunan Kerama Baru sebesar Rp220.000 dengan jumlah kerama 11 orang. Sehingga dapat diketahui pendapatan Desa Adat Alapsari dalam kegiatan Piodalan Pura Kayangan 3 ini sebesar Rp106.535.000. Untuk pendapatan non-reguler
Desa Adat Alapsari diperoleh dari dana punia dan sesari piodalan tahun lalu. Dengan dana yang cukup besar tersebut, Bendahara Desa Adat memiliki peran dalam membuat pertanggungjawaban dana berupa laporan penerimaan dana dan pengeluaran dana yang ditujukan kepada kerama desa pada saat akhir kegiatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan atau agensi teori. Dalam teori keagenan, menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini, prinsipal dapat ditujukan kepada kerama desa dan agen dapat ditujukan pada pengurus desa adat, terutama bendahara desa adat. Hubungan teori keagenan pada kerama desa dan pengurus desa adat yaitu kerama desa memerintah pengurus desa adat untuk melakukan suatu jasa atau kerama desa serta memberi wewenang dalam membuat pertanggungjawaban untuk kerama desa. Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara desa adat masih sederhana. Namun dengan laporan yang sederhana itu tidak pernah terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pengendalian dana sosial keagamaan yang ada di Desa Adat Alapsari tersebut. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul mengungkap sistem pengendalian dana sosial keagamaan di Desa Adat Alapsari. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yakni dalam proses pencatatan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana tanpa sistematika pencatatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal dengan nilai dana atau uang yang cukup besar dalam kegiatan keagamaan, piodalan kayangan 3 tersebut harus didukung dengan sistem pengendalian yang baik pula, sehingga catatan keuangan tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami oleh penggunanya. Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam pada masalah yang akan diteliti, maka peneliti memberikan batasan. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya berkaitan dengan pengendalian dana sosial keagamaan dalam kegiatan piodalan kayangan 3 di Desa Adat Alapsari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengendalian pengelolaan dana sosial keagamaan atau peturunan. Dan yang kedua, bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial keagamaan atau peturunan dalam kegiatan piodalan Pura Kayangan 3 di Desa Adat Alapsari. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pengendalian pengelolaan dana sosial keagamaan atau peturunan yang ada di Desa Adat. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial keagamaan atau peturunan dalam kegiatan piodalan Pura Kayangan 3 di Desa Adat Alapsari. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi berupa bukti empiris teori keagenan dalam konteks pengelolaan dana sosial keagamaan di Desa Adat. Manfaat praktis bagi prajuru yaitu sebagai masukan untuk prajuru di Desa Adat Alapsari dalam upaya mengelola keuangannya dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada. Bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan dana di Desa Adat Alapsari peneliti dan hasil penelitian menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang relevan. Adapun kajian hasil penelitian yang relevan yang digunakan oleh peneliti yaitu ada Linda Yanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben Alo dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Bali. Yang kedua ada Artini dan kawan-kawan pada tahun 2017
dengan judul Analisis Partisipasi Krame terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakaraman Titigalar, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Yang ketiga ada Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadie. Studi kasus pada Dadie Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bile Bajang. Yang keempat ada Kumalawati dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis, studi kasus pada Desa Adat Cau. Yang kelima ada Riani dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana di Tingkat Dadie, studi kasus pada Dadie Pasek Gelgel Dusun Gambang di Desa Pakraman Alapsari. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada teori keagenan. Konsep teori keagenan atau agensi teori menurut Supriyono tahun 2018 yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara krame desa adat atau prinsipal dengan pengurus desa adat yang merupakan agen melalui informasi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak pengurus desa adat kepada krame desa adat selaku pemberi dana peturunan untuk kegiatan feodalan Pura Kayangan 3. Selanjutnya desa adat. Peraturan daerah di Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat disebutkan bahwa desa adat di Provinsi Bali yaitu masyarakat yang secara hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, harta kekayaan, tradisi, pola pergaulan hidup masyarakat dengan kewenangan dan hak untuk bertanggung jawab dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selanjutnya ada sumber penerimaan dana desa adat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi nomor 4 tahun 2019 bahwa anggaran pendapatan desa adat bersumber dari pendapatan asli desa adat, hasil pengelolaan pegawaian desa adat, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, bantuan pemerintah kabupaten atau kota, bantuan pemerintah pusat, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lain-lain desa adat yang sah. Selanjutnya sistem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Selanjutnya sistem pengelolaan keuangan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Keuangan merupakan hal yang sensitif dalam semua organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi sosial. Tak bisa dipungkiri dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas organisasi membutuhkan dana, maka pengelolaan keuangan itu menjadi penting. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat menciptakan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel dan transparan. Adapun prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Menurut Mursyidi tahun 2013, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta melakukan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Atmaja dan kawan-kawan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana secara kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua ada akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah mengungkap hal-hal yang sifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan
dalam hal ini yaitu masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selanjutnya ada laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 paragraf 6 yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali anggota, kreditur, dan pihak yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Pratama pada tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam penyajian laporan keuangan tentunya suatu perusahaan penting untuk memenuhi karakteristik laporan keuangan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam mengungkap sistem pengendalian dana sosial keagamaan di Desa Adat Alapsari yaitu menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sosial dan menganalisis sistem pengendalian pengelolaan dana sosial di Desa Adat dalam kegiatan Piodalan Pura Kayangan 3. Setelah itu, peneliti mencari tahu bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial kegiatan Piodalan Pura Kayangan 3 di Desa Adat Alapsari dan mencari tahu bagaimana sistem pengendalian pengelolaan dana sosial untuk melaksanakan kegiatan Piodalan Kayangan 3 di Desa Adat Alapsari. Setelah mengetahui hal tersebut, peneliti akan menarik kesimpulan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena dan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Kelian Desa, Sekretaris, dan Bendahara. Yang ketiga ada metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena sosial yang ditelitinya. Beberapa metode pengumpulan data utama untuk penelitian kualitatif yaitu ada metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada metode wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Kelian Desa Adat Alapsari, Sekretaris Desa Adat Alapsari, Bendahara Desa Adat Alapsari, dan Keramo Desa Adat Alapsari. Selanjutnya ada metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif. Dalam observasi partisipatif atau penelitian lapangan, peneliti melibatkan diri dalam suatu lingkungan penelitian sambil mengamati kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan Piodalan Pura Kayangan 3 tersebut. Yang terakhir ada studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan dengan menganalisis dokumen berupa laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara. Terkait dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian ini adalah seperti foto dan struktur organisasi yang telah dibuat oleh Desa Adat Alapsari. Yang keempat ada metode dan teknik analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknis analisis interaktif. Miles dan kawan-kawan pada tahun 2014 menyatakan teknis analisis interaktif memiliki tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kelima yaitu pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting agar kredibilitas penelitian kualitatif dapat tercapai. Peneliti menggunakan teknis triangulasi untuk pengecekan keabsahan data.
Triangulasi merupakan teknis pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Peneliti menggunakan triangulasi yang berbentuk teknik pengumpulan data antar informan. Dengan adanya triangulasi ini, keabsahan data diharapkan lebih terjamin sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Selanjutnya ada jadwal waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 hingga Juli 2021 di Desa Adat Alapsari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.